Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ramadan dari kelompok 11 dan saya Rizky Pratama. Dan saya Zamroid Muslim. ini nama kelompoknya. Definisi sistem pakar berbasis pengetahuan adalah suatu sistem komputer yang dirancang untuk meniru atau mensimulasikan kemampuan seorang pakar manusia dalam memecahkan masalah spesifik. Sistem ini menggunakan pengetahuan khusus yang diperoleh dari pakar di bidang tertentu untuk membuat keputusan atau rekomendasi dalam situasi yang kompleks. Tujuan sistem berbasis pengetahuan. Yang pertama ada memfasilitasi pengambilan keputusan. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna terutama non-pakar dalam mengambil keputusan yang biasanya memerlukan keahlian mendalam di suatu bidang. Yang kedua, mengotomatisasi penyelesaian masalah. Sistem pakar dapat memberikan solusi otomatis untuk masalah-masalah yang memerlukan analisis kompleks berdasarkan pengetahuan yang sudah tersimpan. Yang ketiga, mempercepat proses konsultasi atau diagnosis. Dalam bidang seperti kedokteran, teknik, atau hukum, sistem pakar dapat mempercepat proses konsultasi atau diagnosis dengan memberikan rekomendasi berbasis fakta yang cepat dan akurat. Yang keempat, menyediakan pengetahuan yang konsisten. Sistem pakar memberikan jawaban yang konsisten karena semua pengetahuan sudah terkode dalam aturan yang tidak berubah-ubah. Berbeda dengan manusia yang bisa mengalami variasi dalam memberikan keputusan. 5. Mendistribusikan pengetahuan pakar. Sistem ini memungkinkan penyebaran pengetahuan pakar ke lebih banyak orang tanpa harus melibatkan pakar secara langsung setiap saat. Manfaat sistem berbasis pengetahuan. Efisiensi waktu dan biaya. Sistem pakar dapat menghemat waktu dan biaya dengan menyederhanakan proses yang biasanya memerlukan konsultasi langsung dengan pakar. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan untuk mengakses sumber daya manusia yang terbatas. 2. Ketersediaan pengetahuan 24/7. Sistem ini dapat diakses kapan saja, memberikan solusi atau rekomendasi di luar jam kerja pakar manusia, sehingga pengguna dapat mengakses informasi kapanpun diperlukan. Yang ketiga, keadaan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang dihasilkan oleh sistem pakar berdasarkan basis pengetahuan yang kuat dan terstruktur sehingga lebih handal dan bisa diandalkan. Keempat, mengurangi resiko kesalahan manusia. Karena sistem pakar bekerja berdasarkan aturan-aturan yang logis telah teruji, kemungkinan terjadinya kesalahan karena faktor emosional atau subjektivitas manusia dapat diminimalisir. 5. Pelatihan dan pendidikan. Sistem pakar dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, di mana para pengguna dapat belajar dari rekomendasi dan penjelasan yang diberikan oleh sistem. Konsep perancangan sistem pakar berbasis pengetahuan digunakan untuk berbagai tujuan, melibatkan pengambilan keputusan atau pemecahan masalah yang membutuhkan pengetahuan mendalam di suatu bidang tertentu. Berikut adalah beberapa penggunaan utamanya. Diagnostik medis. Sistem pakar digunakan untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang diberikan oleh pasien. Dengan memanfaatkan basis pengetahuan medis, sistem ini dapat memberikan rekomendasi, diagnosis, dan perawatan secara otomatis. Seperti dalam sistem pendukung keputusan klinis, Clinical Decision Support System. Kedua, penyelesaian masalah teknis. Dalam bidang teknik, sistem pakar digunakan untuk mendeteksi dan memecahkan masalah mesin atau peralatan. Contohnya, sistem pakar dapat membantu teknisi mendiagnosis masalah pada mesin pesawat terbang atau kendaraan tanpa harus memiliki pengetahuan mendalam di semua aspek mesin tersebut. Ketiga, manajemen keuangan dan investasi. Sistem pakar dapat digunakan untuk memberikan saran keuangan atau investasi seperti manajemen portofolio saham, analisis risiko, dan perencanaan investasi. Sistem ini membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang berdasarkan histori dan kondisi pasar saat ini. Baik, untuk cara kerjanya, sistem pakar berbasis pengetahuan adalah jenis sistem komputer yang dirancang untuk meniru proses pengambilan keputusan seorang ahli dalam bidang tertentu. Sistem ini menggunakan basis pengetahuan yang berisi informasi dan aturan untuk menyelesaikan masalah tertentu atau memberikan solusi.
Berikut adalah cara kerja dari sistem pakar berbasis pengetahuan secara umum. Cara kerjanya yaitu nomor 1, pengumpulan pengetahuan. Pengetahuan yang diperlukan untuk sistem pakar dikumpulkan dari ahli dalam bidang tertentu. Pengetahuan ini dapat berupa fakta, aturan, prosedur atau teknik yang digunakan oleh para ahli dalam menyelesaikan masalah. Pengetahuan ini kemudian disusun dan disimpan dalam basis pengetahuan. Nomor 2 yaitu ada basis pengetahuan atau knowledge base. Basis pengetahuan adalah inti dari sistem pakar. Di dalamnya terdapat informasi yang relevan, termasuk fakta dan aturan yang digunakan oleh sistem untuk memecahkan masalah. Basis pengetahuan biasanya terdiri dari yaitu fakta, yaitu informasi yang sudah diketahui dan terkonfirmasi. Kemudian ada aturan atau rules, yaitu informasi berbentuk jika atau maka yang menggambarkan logika, keputusan atau inferensi yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Nomor 3 ada pengolah inferensi. Komponen ini bertanggung jawab untuk mengambil informasi dari basis pengetahuan dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Proses inferensi adalah proses logika yang menghubungkan fakta-fakta dengan aturan untuk membuat kesimpulan atau rekomendasi. Ada 2 jenis utama dari pengolahan inferensi. Yang pertama yaitu forward chaining atau penarikan kesimpulan maju, yaitu dimulai dari fakta yang sudah diketahui dan mencari aturan yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan. Nomor 2 yaitu backward chaining atau penarikan kesimpulan mundur, yaitu dimulai dengan tujuan atau kesimpulan yang ingin dicapai dan sistem mencari fakta yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan tersebut. Kesimpulannya, sistem pakar berbasis pengetahuan bekerja dengan cara mengumpulkan pengetahuan dari para ahli, menyimpannya dalam basis pengetahuan, dan menggunakan proses inferensi untuk menghasilkan masalah atau memberikan rekomendasi. Dengan antarmuka pengguna yang baik, sistem ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan mendapatkan solusi berbasis pengetahuan yang terkandung di dalamnya.